Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, para pemirsa. Izinkan saya memperkenalkan diri dulu. Nama saya Fajar Rahmat. Saya mahasiswa program Pasca Sarjana di Universitas Teknologi Sumbawa dengan program studi Manajemen Inovasi. Saya membuat video analisis kritis ini terhadap sebuah acara di televisi yang berjudul Indonesia Digital Economy Outlook 2025. Ini sebagai tugas mata kuliah yang diberikan oleh dosen pengampu kami, yaitu Ibu Asos Profesor Dr. Sri Rahayu SPDME. Baik para pemirsa, ketika kita berbicara tentang ekonomi digital Indonesia, fokus kita sering tertuju pada teknologi artificial intelligence atau intelijensi kecerdasan buatan, platform digital dan big data. Namun pertanyaannya adalah, apakah kesiapan teknologi otomatis berarti kesiapan masyarakat juga? Pertanyaan inilah yang menjadi benang merah di dalam acara Indonesian Digital Economy Outlook 2025 yang disiarkan oleh Metro TV pada Desember 2024 yang lalu. Acara ini merupakan forum diskusi besar untuk mengevaluasi dan outlook ekonomi digital Indonesia menjelang tahun 2025, sebenarnya yang kita sudah lewati ini, termasuk tren, peluang, tantangan, dan strategi kebijakan yang diperlukan untuk mendorong pertumbuhan. Ide utama dari acara ini adalah mendorong percepatan transformasi ekonomi digital Indonesia di berbagai sektor masyarakat dan industri. Setidaknya ada 15 orang pembicara yang ditampilkan, mulai dari pemerintahan, sektor swasta, dan komunitas digital. Misalnya dari pemerintah hadir Menkomdigi Ibu Mutia Hafid, ada Bapak Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Riset dan Teknologi Bapak Satrio Sumantri Brojonegoro, ada Menteri Ketenagakerjaan Yasirli, dan dari OJK Bapak Hasan Fauzi. Sementara itu dari pihak swasta dan industri itu ada hadir Anindya Novian Bakri yang Ketua Umum Kadin, ada juga dari Google and Goto itu Pak Ade Mulya, juga ada CEO Densu Alvira Yakob, juga dari Dewan Konsultasi IDEA Ignatius Untung. Judul video ini saya beri nama Ekonomi Digital Indonesia 2025. Teknologinya sudah siap, tapi manusianya harus segera menyusul. Para pemirsa, dari acara Indonesia Digital Economy Outlook 2025 yang disiarkan oleh Metro TV ini, menurut saya ada satu pesan penting. Pesan besarnya itu adalah masa depan ekonomi Indonesia ini akan sangat ditentukan oleh ekonomi digital. Namun, keberhasilannya tidak semata bergantung pada kecanggihan teknologi, melainkan pada kesiapan manusia dan kualitas kolaborasi lintas sektor. Sehingga saya melihat diskusi ini tidak berkutat pada pertanyaan, apakah Indonesia perlu ekonomi digital? Tetapi bagaimana memastikan transformasi digital itu benar-benar berdampak luas dan berkelanjutan. Konsep ekonomi pembangunan dan teknologi informasi yang sesuai dengan mata kuliah ini jelas sekali dibahas di dalam acara ini. Para pembicara sepakat bahwa ekonomi digital telah berubah status dari sektor pendukung menjadi mesin utama pertumbuhan ekonomi nasional. Digitalisasi kini merambah hampir semua sektor, mulai dari perdagangan, ketenagakerjaan, pendidikan, media, hingga UMKM. Seperti pertumbuhan e-commerce, video e-commerce, dan pemanfaatan AI menunjukkan bahwa Indonesia bukan sekedar pasar, tetapi juga ekosistem digital yang aktif. Para pemirsa yang saya hormati, Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafid dalam kesempatan tersebut menyampaikan bahwa transformasi digital itu bukan sekedar modernisasi teknologi, tetapi merupakan katalisator utama bagi pertumbuhan ekonomi nasional. Digitalisasi dipandang sebagai pendorong utama penciptaan lapangan kerja, peningkatan pendapatan, dan peningkatan kesejahteraan bagi masyarakat secara luas.
Jadi bukan hanya bagi sektor teknologi, tetapi semua lapisan ekonomi. Mengutip data dunia oleh Mutia Hafid ini yang menunjukkan kenaikan peringkat daya saing digital Indonesia dari peringkat 45 pada tahun 2023 lalu ke peringkat 43 pada tahun 2024 yang lalu. Nah, ini dipandang sebagai indikator bahwa transformasi digital Indonesia mulai membuahkan hasil, namun masih tetap harus dipercepat gerakannya. Salah satu pesan sentral dari Mutia Hafid saya melihat adalah pentingnya pengembangan sumber daya manusia di sektor digital. Indonesia membutuhkan sekitar 9 juta talenta digital yang terampil hingga 2030 kelak. Ini untuk mendukung ekonomi digital yang berkembang. Sementara hingga 2024 yang lalu masih baru ada sekitar 500.000 orang yang terlatih sebagai talenta digital. Ini menurut Mutia Hafid, ya. Sehingga masih jauh dari target. Oleh karena itu, pemerintah ini sekarang menggalakkan program pelatihan, kolaborasi dengan dunia industri dan inisiatif lain untuk mempercepat pembentukan talenta-talenta digital ini. Jadi tantangan utamanya adalah pada SDM, sumber daya manusia dan kesenjangan digitalnya. Jadi meskipun teknologinya dinilai siap, hampir semua narasumber di dalam acara ini menyoroti persoalan yang sama, yakni kesiapan sumber daya manusia. Kekurangan talenta digital, kesenjangan keterampilan, dan rendahnya literasi digital masih menjadi hambatan serius menurut para pembicara di dalam acara Indonesia Outlook ini. Saudara-saudara pemirsa, untuk mengatasi kesenjangan tersebut, Menteri Satrio menguraikan beberapa solusi strategis. Salah satunya adalah program Bina Talenta Digital Indonesia, yakni sebuah pelatihan berbasis kompetensi untuk mempercepat pembentukan talenta digital nasional. Dari diskusi ini juga menggarisbawahi bahwa digitalisasi dan AI akan mengubah lanskap ketenagakerjaan. Banyak pekerjaan akan bergeser, bahkan sebagian hilang, ya, dan sebagian lain muncul dengan tuntutan keterampilan baru. Dalam konteks ini, tantangan terbesar bagi masyarakat bukan sekedar menguasai teknologi, tetapi kemampuan untuk terus belajar dan beradaptasi. Pekerjaan masa depan dituntut tidak hanya cakap secara teknis, tetapi juga memiliki keterampilan analisis, kreatif, dan kemampuan memecahkan masalah. Sebuah kompetensi yang sulit digantikan oleh mesin. Dalam hal ini, Menteri Ketenagakerjaan Yasir Limpo mengakui tantangan besar terkait kapasitas sumber daya manusia Indonesia ini dalam era ekonomi digital. Ia menyebut bahwa hanya sekitar 9% pekerja formal di Indonesia yang memiliki kompetensi digital profesional. Bayangkan saudara-saudara, hanya 9% pekerja formal di Indonesia yang memiliki kompetensi digital profesional. Angka ini yang masih jauh di bawah negara-negara berpendapatan tinggi di kawasan Asia Pasifik. Nah, menurutnya, kondisi ini menggambarkan bahwa kesiapan tenaga kerja untuk menyerap peluang digital masih sangat rendah, sehingga perlu ada upaya besar untuk meningkatkan keterampilan. Dari perspektif industri, Ignatius Untung dari IDEA menyampaikan bahwa e-commerce Indonesia telah memasuki fase kedewasaan. Artinya, Indonesia telah memasuki fase kedewasaan. Artinya, industri tidak lagi hanya mengejar pertumbuhan, tetapi mulai menempatkan efisiensi dan keberlanjutan sebagai fokus utama. Pandangan ini diperkuat oleh Ade Mulya dari Google dan GoTo yang menekankan bahwa pemanfaatan data kecerdasan artifisial bukan sekedar alat pemasaran, melainkan fondasi pengambilan keputusan bisnis. Sementara dari sisi dunia usaha, Ketua Kadin Indonesia menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah dan pelaku usaha agar ekonomi digital tumbuh secara sehat. Sementara dari perspektif media, Direktur Utama Metro TV Arif Suditomo itu menekankan bahwa media berperan penting dalam membangun literasi publik, bukan sekedar merayakan teknologi. Satu benang merah yang terus diulang dalam forum ini adalah pentingnya kolaborasi lintas sektor. Pemerintah membutuhkan masukan industri, industri membutuhkan kepastian kebijakan dari pemerintah
Pendidikan perlu selaras dengan kebutuhan pasar kerja, dan media berperan menjaga ruang dialog publik. Tanpa kolaborasi, transformasi digital berisiko berjalan parsial dan eksklusif. Dengan kolaborasi, ekonomi digital berpeluang menjadi alat pemerataan dan peningkatan kesejahteraan. Para pemirsa yang saya hormati, setelah saya menonton acara Indonesia Digital Economy Outlook 2025 ini, saya menemukan sebuah insight penting bagi praktisi pembangunan, pemerintah, atau perusahaan, bahwa tantangan terbesar ekonomi digital bukan pada teknologinya, melainkan pada manusianya. Nah, ini kabar baiknya. Teknologi itu hanyalah alat. Nilai sejatinya ditentukan bagaimana ia digunakan untuk menciptakan peluang kerja, meningkatkan daya saing UMKM, memperluas akses, dan memperkuat keadilan sosial. Nah, di akhir tahun ini menuju tahun 2026, pertanyaan yang perlu terus diajukan bukan lagi seberapa cepat kita terdigitalisasi, tetapi seberapa adil dan berkelanjutan transformasi digital tersebut bagi seluruh masyarakat Indonesia. Saya melihat dari acara tersebut, konsepnya dapat diterapkan dalam tingkat lokal, desa, kota, UMKM, pemerintah daerah, atau startup Indonesia. Misalnya dalam pemberdayaan masyarakat desa bisa dilakukan digitalisasi ekonomi, ada e-commerce dan platform pasar digital desa. Mungkin di sini desa bisa mengembangkan platform perdagangan digital untuk komoditas lokal, misalnya hasil pertanian, kerajinan tangan, agar dapat menjual langsung ke pasar yang lebih luas. Jadi bukan hanya di pasar-pasar lokal, di pasar-pasar tradisional ya. Selain itu, bagi pemerintah kota atau pemerintah kabupaten juga bisa mengembangkan smart city. Smart city yaitu layanan digital publik ya. Pemerintah daerah menyediakan layanan publik yang digital seperti perizinan online, pembayaran pajak, retribusi digital, sistem informasi desa kota, pembayaran PDAM misalnya. Nah, bisa juga untuk analisis data dan kebijakan publik untuk kebijakan publik ya. Ekosistem startup lokal, pemerintah kota bisa menyediakan insentif, co-working space maupun startup hubs untuk menarik talenta digital dan investasi. Jadi manfaatnya efisiensi layanan publik itu peluang inovasi lokal, mempercepat pembangunan kota secara digital. Sementara transformasi bagi UMKM melalui digitalisasi usaha, misalnya penjualan online dan video commerce misalnya ya. UMKM bisa memanfaatkan media sosial, ada Facebook, ada Instagram, ada X dan lain-lainnya. Itu bisa menjadi salah satu motor utama pertumbuhan digital Indonesia. Bisa juga misalnya melakukan pembayaran digital dan fintech, financial technology ya. Penerimaan KRIS misalnya itu ya. QRIS dan sistem pembayaran digital membantu UMKM dalam meningkatkan efisiensi serta mempermudah tentunya transaksi tanpa uang tunai, dan ini yang lebih disuka oleh para konsumen. Baik para pemirsa, demikian ulasan singkat saya ini, semoga bisa bermanfaat bagi diri saya pribadi dan bagi Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.